saya Chandra, bisa dilihat ini AN ya, itulah. Saya mahasiswa S1 BK dari Universitas Negeri Malang, asal saya Blitar. Ini untuk pertama kalinya saya masuk. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ya agak norak dikit lah. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kuantitatif. Yang pertama-tama akan saya buka dengan secara garis besar saja. Pengertian penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris research, yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Langsung saja penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik sehingga pengumpulan data dilakukan. Iya, saya lupa, maaf. Saya lihat sendiri. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisis secara umum memakai analisis statistik sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Tidak usah basa-basi lagi. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Setelah sini, mohon ke sini. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Mohon maaf ya, saya tinggal baca-baca. Sedikit baca-baca itu agar saya lupa bahannya. Wah, betul. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Bagi halnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti setelah ia memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang hendak dipelajari. Dua langkah pokok yang ada dalam mengidentifikasi dan merumuskan adalah yang pertama, pengurian latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Di dalam penelitian ilmiah perlu dilakukan sebuah studi pendahuluan dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusunan landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Dengan rumusan hipotesis, seorang peneliti tidak perlu lagi direpotkan dengan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkan, karena data yang diambil melalui instrumen penelitian hanyalah data-data yang berkaitan langsung dengan hipotesis. Yang keempat, menentukan variabel dan definisi operasional variabel. Di sini maksudnya variabel penelitian perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi lebih jelas dan terukur. Variabel penelitian dapat berupa apapun juga, yang variasinya perlu diperhatikan agar dapat diambil simpulan mengenai fenomena yang terjadi. Yang kelima, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Bahkan validitas hasil penelitian sebagian besar sangat tergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data. Yang keenam, menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Apabila subjek penelitian
nya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar jangkauan sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. Yang ketujuh, melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, karena berhubungan dengan data yang dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data. Penelitian tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan, melakukan analisis data. Ada beragam alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data, tergantung pada jenis data itu sendiri. Dilakukan bersifat kualitatif, maka jenis data akan bersifat kuantitatif juga. Bila penelitian bersifat kualitatif, maka data akan diperoleh akan bersifat kualitatif. Yang kesembilan, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada saat melakukan hasil penelitian dan pembahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah. Pada penelitian ilmiah dengan pengajuan hipotesis, maka pada langkah ilmiah hipotesis ini juga dinyatakan diterima atau ditolak dan dibahas mengapa diterima atau ditolak. Yang terakhir, menyusun laporan penelitian. Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian ilmiah wajib menyusun laporan hasil penelitiannya. Oleh karena itu adalah kewajiban setiap peneliti untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan ilmiahnya menjadi suatu bentuk laporan ilmiah tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, saya tinggal sedikit membaca karena saya belum hafal makalahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ciao.